Yo Mina, baik lagi sama gue dan kali ini gue bakal lanjutin part 4 dari cerita manhwa My Harem Grew So Large, I Was Forced to Ascend. Dan kali ini kita bakal lihat bagaimana pertolongan baru Gulo dengan harem dia di Isekai, apa lancar atau enggak. Jadi biar perlu lagi kita gas aja lah kalau cerita manhwanya. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, lanjut. Jelas dong, Gulo bakal menggunakan kesempatan ini dengan sangat baik. Tapi dia dipukul. Dan pas jatuh, Yoyo langsung menyiapkan bantal untuk Gulo istirahat. Dan mereka berdua malahan menggoda satu sama lain. Shoyu marah, tapi Yoyo bilang kalau Shoyu cemburu, cobain aja langsung dah. Jadi, Shoyu juga memberikan bantal ke Gulo. Cihui! Tapi Gulo malah ngomong kalau pemandangan ke atas itu agak beda dengan Yoyo. Jadi Gulo jelas dipukul sama Shoyu. Lalu mereka mendengarkan suara dari luar dan itu adalah Jace. Jadi mereka harus bersiap-siap. Jace mengira kalau Gulo itu mirip dengan seseorang. Tapi dia nggak peduli lagi dan langsung menggeledah penginapan mereka. Dan Yoyo sadar ada yang aneh dengan rekannya Jace. Dan Jace emosi karena Gulo ini nggak punya apa-apa. Tapi dia melihat Shoyu dan Yoyo dan dia tertarik dengan mereka berdua. Dan Jace menyuruh Gulo untuk menyerahkan Shoyu ke dia. Gulo gak kesel dan bilang kalau itu gak bisa. Dan agar lebih dipercaya, dia bilang kalau Shoyu ini tolol. Tapi Jace gak peduli dan bilang kalau rekan dia bisa menyembuhkan Shoyu. Dan Jace mau memegang tangannya Shoyu, tapi Gulo memegang tangannya Jace dan marah. Jace jelas kaget dengan marahnya Gulo, tapi Gulo malah senyum ke Jace. Jace jelas heran dan Gulo bilang kalau Shoyu ini terlalu kasar. Tapi Jace malah suka. Tapi Shoyu langsung menendang Jace. Jace kaget, bukannya marah, dia malah senang. Dan dia berjanji bakal dapetin Shoyu. Gulo yang makin marah menjatuhkan pedangnya ke Jace. Jace lah kaget dan bilang ke Gulo apa dia mengancamnya. Gulo bilang enggak. Dia tanya ke rekannya, dia juga nggak tahu, dan Gulo terus menghina dengan lembut. Jace mau marah, tapi ada berita kalau ada monster tingkat legendari yang muncul, dan sangat berbahaya. Jace semangat banget karena ada monster kuat yang datang, jadi dia langsung pergi. Karena sudah pergi, Gulo langsung digebukin sama Shoyu. Gulo bilang ini kan buat keselamatan Shoyu. Shoyu jelas malu. Yoyo baru sadar dengan kejadian tadi, dan dia agak cemburu. Jadi mereka ngobrol dan membicarakan soal monster legendaris itu. Shoyu dan Yoyo ragu, apalagi rem mereka itu masih lemah. Dan Gulo ingat dengan item dia yang bisa meningkatkan rem. Dan setidaknya bisa meningkatkan dasar kultivasi mereka sebesar 5%. Dan mereka harus kultivasi di dalam item itu. Dan Gulo bakalan melawan monster itu. Lalu mereka masuk ke itemnya. Dan Gulo bakal berangkat melawan monsternya. Dan pas sampai, ada serangan nyasar ke Gulo. Tapi Gulo bakal menahan serangannya, tapi Jace melindungi Gulo. Jace jelas kaget bagaimana Gulo bisa di sini, tapi mereka nggak bisa ngobrol. Karena monster yang mereka lawan adalah Oak King dan Oak Queen. Dan rekannya Jace yang namanya Xiaoxi disuruh memberikan buff ke Jace. Dan Gulo dari samping mengingat tentang Oak kemarin yang dia lawan di desa Elf. Ternyata mereka itu adalah sekeluarga. Lalu ke Jace yang kesusahan melawan Oak Queen, awalnya dia mengira itu adalah battle 2 versus 1, tapi cuma Oak Queen yang bertarung. Dan Oak King itu diam saja melihat pertarungannya. Gulo kagum dengan kepercayaan dirinya Jace, tapi Jace belum paham soal kelas di pertarungan. Jace mengira kalau Oak Queen adalah DPS dan Oak King adalah supportnya, tapi sebenarnya adalah kebalikannya. Tapi Gulo masih kagum dengan instingnya Jace yang tahu kapan dia harus menghindar dan menahan serangannya. Dan Gulo penasaran bagaimana Jace bisa sekuat itu. Jace yang tahu kalau dia kesusahan bilang ke Xiaoxi untuk memberikan dirinya buff magic attack paling kuat. Dan Jace bakal menggunakan serangan terkuatnya. Dan Gulo sudah sadar dengan rencana Jace yang dimana untuk menghancurkan tebingnya. Gulo nggak bisa diam dan dia teleport ke depan Jace. Lalu Gulo yang terkena serangannya. Lalu Gulo, Jace dan Oak King jatuh. Tapi Oak Queen berhasil naik dan Xiaoxi sendirian dengan Oak Queen itu. Oak King kagum dengan taktik Jace, tapi dia itu ahli menggunakan sihir
angin. Dan Jess akhirnya tahu kalau orc ini adalah spesies berbeda. Tapi Jess nggak takut karena dia akhirnya bisa 1 versus 1. Dan Jess langsung menggunakan buff terkuatnya. Dan Jess langsung menyerang menggunakan serangan terkuat dia. King menggunakan sihir angin dan Jess kalah. Dan bilang kalau bukan cuma manusia yang memiliki sebuah talent untuk bertarung. Lalu Jess dilempar. Dan talent yang dimiliki sama Orc King itu adalah bisa memberikan double damage ke lawan jenisnya. Dan ya, Jess adalah cewek. Damn, she is so big. Dan Orc King ini mengira kalau Jess yang mengalahkan Orc kemarin itu di desa elfnya. Jess jelas nggak tahu, dan pas Jess bakal dikalahkan, Gulo muncul dan bilang kalau itu mubazir. Mereka nggak ngerti Gulo ngomong apa, jadi Gulo bilang kalau Jess pasti menggunakan item tingkat tinggi untuk menyembunyikan dada besarnya. Jess bilang itu bukan item tingkat tinggi, dia cuma memakai yang kuat saja agar bisa nahan dadanya, karena bakal ganggu kalau pas bertarungnya. Jess juga bilang dia mendapatkan ide dari sebuah buku, dan buku begituan lah. Gulo dan Orc King ini malah merenung bersama, tapi dia sadar kenapa dia malah ngobrol sama Gulo. Jadi dia mau menyerang Gulo, tapi Gulo bilang suruh berhenti sebentar. Dan Gulo memberikan alasan dengan artefak Orc kemarin itu. Dan Gulo bilang dia bakal memberikan item itu ke Orc King ini. Jadinya Gulo dibiarkan pergi. Dan pas Orc King ini mau mengambil item itu, tapi ada sebuah talisman yang membawa itemnya. Dan dia marah, tapi Gulo dan Jess sudah menghilang. Dan mereka kabur ke sebuah gua. Jess berterima kasih dan sekarang disuruh panggil aja dengan Jess ya, Jees. Dan Jess mengira kalau Gulo itu mirip seseorang, dan Gulo dikira sebagai hero justice. Gulo ya oke-oke aja. Dan Jess juga bilang pasti dia adalah seorang undercover agent. Dan setelah ngomongin Xiaoyu, Gulo tanya bagaimana kondisi Jess sekarang. Jess sok sehat, tapi tulangnya itu patah. Jess sok nggak apa-apa, tapi pas disentuh dia langsung kelindingan. Jadi Gulo bakal bantu menyembuhin lukanya Jess. Tapi karena lukanya di dada, Gulo harus melumaskan gel ke dada Jess. Dan Jess langsung memperbolehkannya. Ya, kalian tau lah gimana tuh. Sekarang ke pinggangnya dan Jess kegelian. Jadi Gulo dipukul dan kumisnya jatuh. Dan Jess sadar kalau Gulo ini adalah orang kemarin yang ditemui dengan Son of God. Jadi mereka mulai agak canggung, tapi Gulo membuat alasan kalau dia itu melakukan sebuah misi. Katanya boneka kemarin itu boneka terkutuk. Dan Jess nanya gimana dengan item yang dikasih sama Gulo. Dia bilang itu item penangkal kutukannya. Dan singkatnya saja, Jess percaya dengan omong kosong Gulo. Lalu beberapa saat kemudian, Jess sudah sembuh, tapi belum sembuh total. Gulo menyuruh Jess istirahat, tapi Jess harus menyelamatkan Xiao Xi. Lalu ke Gulo bertualang, ada sebuah party yang berdebat apa mereka harus menolong Jess atau enggak. Dan pas mereka berdebat ini, Xiao Xi muncul dalam keadaan tubuhnya banyak luka dan minta tolong untuk menyelamatkan Jess. Jadinya anggota party itu setuju untuk menolong Jess. Lalu ke Queen Orc dan Legendary Monster yang kalah dengan sebuah tebasan yang sangat besar. Lalu ke Gulo yang bilang ke Jess kalau kekuatan dia ini sekarang sedang lemah. Jess mengira mereka nggak bakal bisa menyelamatkan Xiao Xi, tapi Gulo bilang ada caranya. Dan Gulo perlu sesuatu dari Jess untuk mengalahkan Orc King itu, dan berjanji bakal mengembalikannya ke Jess nanti. Jess malah kesipu dan Gulo bilang dia mau meminjam pedangnya. Tapi Jess bilang baca sajalah kalian itu. Ngomong apa Jessnya? Gulo jelas tanya kenapa Jess pikirannya ke sana. Jadi Jess bilang kalau dia mendapatkan info itu dari buku yang dia baca sebelumnya. Tapi singkatnya, Gulo bakal bisa melawan Orc King itu jika dia meminjam pedangnya Jess. Jess itu boleh-boleh aja, tapi ada masalahnya. Katanya pedang dia itu cukup spesial dan hanya dia yang bisa menggunakan pedangnya. Tapi Gulo bilang gak apa-apa. Dan dia memasuki jiwa pedang itu, dan di dalam sana dia bukannya melihat sword spirit atau spirit of item, tapi di sana dia ketemu dengan jiwa manusia. Dan jiwa itu ngomong kalau dia melihat segalanya tadi. Dan dia marah ke Gulo apa yang sudah Gulo lakukan ke anaknya. Dan nama dia adalah Rene Swell. Ya, dia itu adalah emaknya Jess. Kalau anak sama emak emang gak beda jauh lah. Cantik semua. Ya, Oke, kita akhirnya dilatih dengan tingkat kekuatan di manhwa ini.
Ada yang di dunia mereka sebelumnya dan ada di isekainya. Oke, dan Gulo pas ditanyain begitu sama emaknya langsung nggak bisa jawab dan bilang kalau itu cuma kesalahpahaman. Tapi emaknya Jess nggak percaya dan dia malah ngomongin soal buku yang tadi itu. Gulo nanya, jadi itu buku punyanya Rene? Dia bilang iya, dan itu diberikan ke Jess. Gulo nanya bukannya salah memberikan buku begitu ke Jess. Gulo bilang bukannya Jess belum cukup umur, tapi emaknya bilang kalau Jess itu sudah boleh. Apalagi punyanya Jess itu lebih besar dari dia. Gulo cuma bisa merenung dengan kebodohan mereka berdua. Lalu Rene lanjut nanya apa yang Gulo lakukan ke Jess. Gulo cuma bisa bilang kalau itu cuma kesalahpahaman. Tapi Rene kepercaya, tapi dia malah pikirannya aneh banget ya, sambil menggoda Gulo. Tapi Gulo yang seorang gentleman nggak tertarik dan dia mau pergi. Tapi Rene akhirnya mau serius ngomong dengan Gulo. Jadi dia bakal menguji kekuatan dari Gulo dan Rene menjadi sangat besar. Lalu Rene menyerang Gulo. Gulo menghindari serangannya. Bahkan pedang Gulo meleleh terkena serangan Rene. Tapi itu belum seberapa dan Rene menunjukkan kekuatan asli dari pedangnya. Gulo yang sudah paham dan menunjukkan kekuatan aslinya. Dan dia menjadi lebih besar dari Rene, bahkan lebih besar dengan 99 pedang terkuat punyanya Gulo. Lalu ke dunia nyata, Gulo lagi bertapa dengan serius. Dan Jess yang gak ada kerjaan mulai mendekati Gulo dan mulai meneliti wajahnya Gulo yang katanya lebih ganteng dari Hiro. Dan Jess mulai berpikir untuk menjadi muridnya Gulo. Dia bahkan merenungkan dengan sangat serius. Dan pas dia melihat mukanya Gulo lagi, dia jadi tersipu. Lalu Gulo membuka matanya, tapi dia jatuh lagi. Dan jatuhnya itu di dada Jess. Gulo heran, apa dia sudah balik ke dunia nyata karena gelap, apalagi dia nggak bisa nafas. Dan Gulo sadar kalau itu dadanya Jess. Lalu Jess tanya kondisi Gulo, dan Gulo bilang dia ora popo. Dan singkatnya, Jess ini cemas soal Gulo yang masih lemah dari sebelumnya dan tanya bagaimana soal pedang suci itu. Dan Gulo bilang kalau pedangnya itu 7. Lalu ke Oking yang kesal karena nggak bisa dapetin artefak itu, dan pas Gulo muncul di belakangnya, Gulo langsung diserang. Tapi Gulo berhasil menebas serangannya dan Ok nanya kenapa pedangnya bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Dan singkatnya, Gulo berhasil menang. Tapi Oking ini ingin minta ampun dan yapping soal hal aneh. Dan dia ini bilang dia pasti berguna dengan talent yang dia punya untuk Gulo. Tapi Gulo gak peduli dan langsung mengambil jiwanya dan ditaruh di penjara kecil. Jika Gulo mau menggunakan trait yang dipunyai sama Oki ini, kekuatannya bakal bisa dipakai tapi lebih lemah dari originalnya. Lalu ke Shoyu dan Yoyo yang mulai naik tingkat karena dia melihat Gulo melihat dada wanita dan dada cowok. Ya, aneh lah. Lalu Gulo balik ke Jess. Jess langsung memuji Gulo yang sangat kuat itu. Dan Jess minta sekarang untuk menyelamatkan Xiaoxi. Tapi Gulo bilang tadi dia melihat seorang petualang yang bilangin kalau Xiaoxi itu sudah aman di kuil petualang. Jess jelas senang mendengar info itu, tapi Jess ini masih aja narsis. Lalu Jess minta menjadi muridnya Gulo, dan Gulo juga mau Jess menjadi muridnya. Jadi mereka duduk dan Jess nanya apa cara agar dia bisa menjadi murid Gulo. Tapi syaratnya itu simpel banget, tinggal memanggil Gulo sebagai gurunya. Tapi Gulo lupa bilang sesuatu yang penting dan bilang kalau hidup Jess itu bakal ditentukan saat ini. Jadi dia mengeluarkan Xiaoyu dan Yoyo, tapi mereka baru selesai mandi. Gulo memberikan jempol ke mereka berdua dan Xiaoyu nanya kalau Jess ini menjadi muridnya Gulo, dan Jess manggil Xiaoyu sebagai istrinya Gulo. Xiaoyu jelas nolak dan langsung ke mode tsundere. Jadi Jess bilang ke Yoyo kalau dia itu istrinya Gulo. Yoyo senang lah dibilangin sebagai istrinya Gulo. Xiaoyu jelas malu-malu, juga mau dibilang sebagai istrinya Gulo. Hihi. Jadi Jess disuruh baca buku, lalu Gulo dan yang lainnya rapat soal Jess ini. Jadi Gulo menjelaskan soal Oking dan emaknya Jess. Singkatnya saja, emaknya Jess ini bakal memperbolehkan Gulo minjam pedangnya jika dia mau menjadikan Jess muridnya. Dan ternyata pedangnya Jess adalah sebuah artefak tingkat tinggi. Gulo menerima permintaan Rene, tapi harus ada hadiahnya. Jadi Rene bilang dulu dia bertemu dengan seseorang dan bilang kalau dia bakal mengajari Rene teknik menyatukan jiwa dengan
pedang dan juga menunjukkan masa depan tentang dia bakal bertemu dengan seorang pria berambut putih seperti Gulo. Jadi Rene bilang nama orang itu dan dia adalah Lu Si, gurunya Gulo. Oh my god. Tapi sampai sini aja dulu buat ada cerita manhwa My Harem Guru Sholat I Was Forced to Ascend. Jadi kemungkinan besar itu kalau Lucy itu ke isekai di dunia yang sama. Mungkin aja sih, tapi kita belum tahu apakah benar atau enggak. Tapi segini aja dulu buat ada cerita manhwanya. Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bakakers. Manga, anime, manhwa, donghua.